kiranya kami berkumpul pada kesempatan ini. Semuanya tentang-Mu, semuanya tentang Tuhan saja. Dan saat ini kami bawa hidup kami di hadapan-Mu dengan pikiran dan hati tunduk dan terbuka, siap berperkara melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman adalah pribadi Allah yang menjamah melawan, yang ketika kami percaya dan melakukannya, maka hidup kami di bawah Tuhan sampai pada tujuannya digenapi. Dan satu nama saja ditinggikan, dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, pada dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom. Api asing di hadapan Tuhan, itu adalah tema pada pagi hari ini. Bisa bantu tampilannya? Api asing di hadapan Tuhan adalah sebuah narasi dalam perjanjian lama. Ada pointer ya, jadi next saja. Oh, oke. Tapi ini lah gambarnya. Nah, nggak apa-apa, tampilannya gini aja di Zoom, nggak apa-apa. Otak saya nggak penting. Yang penting bahannya jemaat tuh bisa lihat. Ya, karena ini kan berita firman Tuhan, bukan beritanya Pastor John Stanley. Coba di next lagi. Nah. Oke. Api asing di hadapan Tuhan adalah sebuah narasi dalam perjanjian lama tentang dua orang anak Harun yang cukup tragis kisahnya. Karena saya pernah mengikuti berita tentang bagaimana seorang yang mencalonkan diri menjadi legislatif, lalu kemudian kurang dari 2 hari untuk diinaugurasi, orangnya mati. Nah, kalau ini sebetulnya nggak hanya kesedihan, tapi yang ditinggalkan, tapi juga kesedihan yang ngutangin. Karena kampanye sebagian ngutang, jadi lumayan juga yang diutangin bingung, nggak ada yang ganti itu nanti. Nah, kalau kisah yang satu ini, justru setelah ditahbiskan, saat itu bertugas, saat itu mati. Dan Tuhan menyebut, tindakan 2 orang ini adalah api asing di hadapan Tuhan. Imamat pasalnya yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Nah, pendek ayatnya. Yang di ruangan boleh baca bersama-sama dengan saya, yang di rumah juga bisa baca. 1, 2, 3, kemudian Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membungkuk api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Ukupan adalah sebuah wadah yang di dalamnya ditaruh rempah-rempah, kemudian rempah-rempah itu setelah dibakar, dia akan mengeluarkan asap yang menimbulkan wangi untuk ruangan kemah suci. Jadi wangi yang ditimbulkan dari ukupan tersebut adalah gambaran dari hadirnya Tuhan di sini. Karena memang harusnya begitu kan, di mana Tuhan hadir, di situ wangi. Amin. Karena memang anak Tuhan dengan ponakan Tuhan baunya beda. Nah, bicara soal wangi, kambing dengan domba juga baunya beda. Nah, orang Kristen itu kan domba, amin ya. Nah, coba endus dulu sebelahnya, mau kambing atau mau domba, ya. Nah, seperti biasanya di dalam segala zaman, yang namanya regenerasi itu selalu ingin berinovasi. Tentunya inovasi itu tujuannya bukan untuk modernisasi, melainkan untuk menjadikan lebih efektif. Begitu ya. Saya ingat tahun 90-an saya kalau khotbah itu Alkitab tebel 1, satunya lagi ya lembaran kertas, karena saya nggak bisa bawa buku catatan khotbah karena nanti terlalu banyak di meja, jadi biasanya
Ya, ada secari kertas yang dibawa untuk menjadi draft dari poin yang mau disampaikan. Nah, sekarang Alkitab buku masih ada. Saya masih menggunakannya di meja kerja saya, di mobil juga masih ada. Tapi ya kalau khotbah lebih praktis menggunakan smartphone karena data semua ada di sini, Alkitabnya ada di sini untuk memudahkan. Bapak Ibu juga demikian, dan saya berharap siapa yang beribadah dalam pertemuan ibadah membawa Alkitab menggunakan aplikasi, saran saya ya dimatikan saja dulu datanya sebelum Anda aminkan, nanti keburu notifikasi Shopee-nya bunyi. Ya, malah mungkin notifikasi yang lain juga tampil dan Anda tidak konsentrasi. Ini adalah bentuk dari bukan sekedar modernisasi, tetapi membuat menjadi lebih efektif. Harusnya begitu. Nah, dua orang anak muda ini, Nadab dan Abihu namanya, melakukan sesuatu yang tindakannya itu mereka anggap gimana caranya menjadi lebih efektif melalui inovasi yang mereka buat. Nah, akhirnya dua anak muda ini muncullah ide untuk membuat ukupan tersebut bisa menimbulkan hasil kerja yang lebih cepat. Jadi, si ukupan itu setelah rempah-rempahnya ditaruh, api Tuhan akan sambar itu. Lalu kemudian rempah-rempahnya akan menyala, terbakar. Kemudian asapnya pelan-pelan akan memenuhi ruangan dan menimbulkan ambience. Nggak hanya wanginya, tapi suasananya juga akan. Pernah lihat ukupan ya, gereja hari ini masih pakai gunakan ukupan itu Katolik. Ada pernah lihat? Ada pegangan rantai, itu dihayun, nah itu nanti asapnya jadi kemana-mana untuk menimbulkan wangi. Nah, konsep ini, yang pertama, apa saja jenis dari rempah-rempahnya itu Tuhan sudah tetapkan. Satu. Dua, volume dari ingredients rempah-rempahnya Tuhan sudah tetapkan. Nah ini, mereka inovasi. Memang jenisnya mereka nggak kutak-kutik, tapi jumlahnya dari beberapa literatur, komentari yang saya pelajari, mereka tambahkan. Ditambahin. Supaya apa? Supaya wanginya lebih cepat, mereka yang nyalain lagi. Jadi sudah bukan ukupan, udah kayak orang nabun gitu. Tujuannya baik. Kalau yang tadinya lapis-lapis kemah suci itu butuh menjadi wangi, perlu mungkin sekian jam lamanya. Ini dalam waktu yang singkat jadi wanginya cepat. Masalahnya bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Akhirnya, ketika mereka lakukan itu, api Tuhan tetap datang, tapi bukan untuk ukupan itu. Tapi Tuhan membakar dua orang itu. Dan Alkitab mencatat, Nadab dan Abihu mati terbakar dalam keadaan baju yang masih utuh, tapi orangnya gosong. Ini belum aja nih Hollywood bikin film ini. Kalau bikin pasti akan ada mind blowing di situ, efek-efeknya segala macam. Ada yang udah nonton lisan soal lisan kan? Udah belum? Saya sebelum premier diundang untuk menyaksikan, cuma nggak sempat, tapi akhirnya saya nonton juga. Ya biasalah, agak ngayal-ngayal sedikit. Secara draft benar ya. Ishak dibawa naik ke atas Gunung Moria, lalu kemudian ketika mau dipersembahkan Tuhan siapkan dombanya. Tapi rupanya film itu, saya spoiler aja ya, tapi rupanya yang diekspos adalah perjalanan dari kemah Abraham menuju ke Gunung Moria, yang sebetulnya data itu kita nggak pernah tahu di dalam Alkitab. Ya biasalah, Hollywood punya kerjaan. Ada yang pernah nonton film Noah? Ya, ada yang kocak di sini? Ada apa yang kocak di film Noah? Adalah pohon sudah punya tangan terus ngebantuin Nuh untuk bangun bahtera. Itu kocak. Karena emang gak ada itu di dalam Alkitab. Ya.
Nah ini kisah ini kalau dibikin film ya ajaib pasti. Orangnya kebakar, bajunya utuh, orangnya gosong. Tapi Tuhan sabar mereka. Dan kelakuan mereka ini disebut Tuhan sebagai api asing di hadapan Tuhan. Karena mereka menyalakan hukuman itu, bukan api Tuhan yang menyalakannya. Nah, api asing di hadapan Tuhan. Next. Adalah melakukan untuk Tuhan, tapi tidak dengan cara Tuhan. Jangan coba-coba, bos. Kamu tidak bisa melakukan untuk Tuhan, tapi tidak menggunakan caranya Tuhan. Lalu kemudian, api asing di hadapan Tuhan adalah tindakan improvisasi ketetapan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah tetapkan, nggak usah diimprove. Kamu kebanyakan improvisasi jadi aneh-aneh nanti. Ada orang improvisasi perpuluhan, ya. Diimprovisasi, gak usah macam-macam lah. Ya. Lalu improvisasi juga nanti urusannya jadi api asing nanti. Imamat 10 ayat yang keempat. Nah, saya mau ajak kita baca kembali bersama ya. 1, 2, 3. Kemudian saya dan Yosafat anak manusia paman Harun datang kembali, angkatlah saudara-saudara ini dari tempat-tempat kudus ke luar. Nah ini akibat dari tindakan api asing. Begini, pada masa itu perkemahan ada beberapa jenis. Yang pertama adalah kemah untuk ibadah, suci, tabernakel yang namanya progres berubah. Lalu yang kedua adalah kemah pertemuan. Kemah pertemuan ini bukan untuk beribadah. Kemah pertemuan ini dibuat oleh Musa ketika Tuhan mau mundur dari tengah-tengah bangsa itu. Lalu kemudian Musa dengan sigap membangun sebuah kemah yang tempat kemah itu sebetulnya menjadi ruang meeting darurat antara Musa dengan Tuhan. Ini kemah yang kedua, namanya kemah pertemuan. Nah, Imamat 10 ayat yang keempat, ini adalah tentang kemah di mana orang Israel bermukim. Jadi ini kemah pemukiman, ini klasternya. Nah, pada masa mereka berjalan, moving, menuju ke tanah yang Tuhan janjikan. Kalau ada yang mati di sana, maka orang tersebut tentunya akan dikuburkan di area pemukiman. Bukan dibawa keluar dari area pemukiman kemah. Akibat dari tindakan api asing yang pertama, keluar dari perkemahan. Coba di next, kabar baiknya Tuhan tidak pernah menolak Anda dan saya. Amin. Tuhan tidak pernah mengasihi Anda secara temporer. Dia tidak pernah berhenti mengasihi Anda dan saya. Amin. Tapi sorry to say, rancangan Tuhan bisa dempak Anda keluar kalau Anda bertindak menjadi api asing di hadapan. Bukan Tuhan yang menolak, tapi rancangannya yang menolak. Saya percaya kita yang perlu Tuhan, bukan Tuhan yang perlu kita. Setuju? Bisa katakan bersama-sama, saya yang perlu Tuhan. Ingetin sebelahnya, kamu yang perlu Tuhan. Nah, ingetin lagi sebelahnya, tahu diri. Oh iya, Anda yang terlibat melayani di sini dengar ya. Tidak ada seorang pun di antaramu yang berani sojago bilang, lu tahu nggak pelayanan ini? Kalau nggak ada gue, gembala tuh. Kalau gue nggak ada, emang kenapa kalau lo nggak ada? Yang efek, dengar ya, Tuhan nggak pernah kekurangan orang untuk dia pakai. Kalau kau nggak mau, Tuhan replacement kau. Mengerikan kalau di replace. Karena Tuhan masih punya yang lain untuk dia pakai. Kalau kau nggak mau, dia pakai yang lain. Tindakan api asing membuat orang ditolak dari rancangan Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak pernah menolak orang secara pribadi, tapi rancangan Tuhan akan menolak orang ini. Dan akhirnya digantikan oleh yang lain. Tindakan api asing. Imamat 10 ayat yang kelima, kita baca kembali bersama. Mereka datang
masih berpakaian keluar perkemahan seperti yang dikatakan mayat, tapi masih berpakaian lengkap. Bukan karena dipakaikan seperti yang ada di rumah duka orang Kristen pada masa kini. Kalau itu memang keluarganya yang memakaikan. Ya. Bahkan kadang orang Kristen lebih rohani di dalam peti mati timbang dia masih hidup. Hidup gak pernah pakai jas, mati pakai jas. Sepatu ada, kaos kaki ada, sarung tangan. Di dada kanan ada bunga, di dada kiri ada sapu tangannya. Lalu kemudian di pinggir pinggangnya ada Alkitab, Alkitabnya masih dibungkus lagi. Sementara hidup aja nggak pernah baca, apalagi mati. Baca Alkitab di dalam peti itu susah loh. Anda mau coba? Yang lebih repot lagi masih diplastikin lagi itu, ya. Buka bacanya susah, bukanya repot lagi. Ya. Gini loh. Api asing. Akibatnya yang berikut adalah orang itu kalau udah biasa improve dengan ketetapan Tuhan, hatinya itu bisa keras. Sampai akhirnya ujungnya Tuhan izinkan hati orang itu jadi keras. Nah ini urusannya lama-kelamaan bisa jadi kehidupan agamawi yang berujung kebinasaan. Mengasihi Tuhan itu nggak cukup, Anda harus takut akan Tuhan. Karena kalau cuma lihat casing orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka bisa bernyanyi, lalu kemudian terenyuh hatinya, angkat tangan di dalam pertemuan ibadah, air mata mengalir deras, selesai tutup doa berkat, 2 jam kemudian bikin dosa lagi ulang. Begitu aja siklusnya. Begitu aja. Puji Tuhan, pola ini sekarang nggak ada. Pola yang mana? Pola di mana? Orang bikin masalah di dalam kemah suci, disamber sama api Tuhan. Itu untung nggak terjadi masa sekarang. Kalau itu terjadi, setiap gereja akan membutuhkan mobil jenazah setiap hari Minggu standby. Loh, kita di sini nobody knows loh. Singer habis ngapain malam Minggu nggak ada yang tahu. WL-nya habis ngapain malam Minggu nggak ada yang tahu. Kalau ada punya Disney Hotstar, di platform itu sekarang ada film seri pendek tentang gereja yang bermula dari Sydney, merambah ke New York sampai ke London, bagaimana populasi gereja itu bertumbuh dengan pesat dan hancur dengan cepat. Bahkan di Amerika, ketika mereka masih ada, ibadah 1 kali hari Minggu itu 6 kali dihadiri 150 ribuan orang. Gimana nggak kurang keren itu? Tapi akhirnya skandal terbuka. WL yang memimpin di seluruh negara bagian ternyata gay. Ngeri ya? Kalau Minggu, kumis sama kumis habis ciuman. Hari Minggu pagi dia angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya. Apalagi pas lupa lirik bahasa roh dia. Casing nggak kelihatan, tapi kalau yang model rada dahat abihu itu masih terjadi sekarang, kelar gitu. Kelar. Pemain bass hidup nggak benar tadi malam, baru kunci 1 tembem mati. Baru tuh pegang mati. Bukan listrik yang mati, orang yang mati. Kelar tuh, diangkut semua. Setiap hari Minggu rumah duka laku, TPU rame. Buat orang-orang yang nggak hidup serius dengan Tuhan. Wah tapi pastor, kalau kayak begitu mah ceritanya pasti jadi serius. Siapa bilang? Di zaman perjanjian lama tetap ngaco aja. Pada yang ngaco tetap ngaco, yang hidup benar ya hidup benar. Agamawi itu ngeri. Hati-hati. Jangan kau pikir, saya kemarin bikin begitu, hari ini aman-aman aja. Apa-apa kok. Ini loh, ujungnya itu binasa. Karena kita pikir, nggak apa-apa hari ini. Justru inilah masa yang paling perlu waspada tingkat tinggi. Karena kita hidup di masa di mana distraction itu luar biasa. Kalau zaman dulu distractionnya nggak terlalu banyak, tapi yang pergumulannya ada. Kalau sekarang tuh distractionnya luar biasa. Jangan biasakan menjadi biasa, karena Allah yang kita sembah itu luar biasa.
Lalu kemudian, akhirnya, marilah menjadi api persembahan yang berkenan. Bukan hanya apa yang Anda lakukan yang Tuhan terima, tetapi kamu sendiri juga bisa jadi persembahan yang berkenan. Karena celakalah apa yang kita lakukan Tuhan terima, tapi orangnya ditolak dari rancangan. Didengar habis ini. Saya ingat betul berapa pertengahan 2000-an. 2000-an ke 2010-an. Dipanggil untuk menerima dukungan pelayanan. Senang. Ketika rapat, orangnya ada 18 orang ketemu. Nah, ini seru. Makanya Anda jangan heran ya kalau lihat ada pendeta yang dulu sebelum bertobat pengusaha juga bukan, tapi hari ini pakai Ferrari, punya Lambo, itu bukan diberkati bos. Karena saya orang yang pernah dipanggil untuk membantu mengelola. Pastor, kami mau support pelayanannya. Paling tidak bisa bantu ini kurang lebih 4-5 tahun. Tiap tahun supportnya adalah 100 miliar. Jatah Anda 15%. Tolong dibelanjakan aset dan lain sebagainya. Di bulan yang ke-10, maka ini semuanya harus diuangkan, lalu kemudian ditransfer ke sekian puluh rekening. Anda ambil bagian Anda 15%, tahun berikutnya Anda akan dapat angka yang sama lagi untuk dikelola. Saya bilang, zaman yang gue jadi penjahat, lu pada kemana? Money laundry ribet amat bawa-bawa Tuhan. Jadi memang mereka yang punya yayasan, mereka yang punya legal, yang bisa pakai status dihibahkan, itu bisa jadi senjata yang baik. Jadi wadah ya. Gini loh, kamu nggak bisa lakukan pakai caramu, tapi nggak sesuai caranya. Repot ya. Saya pernah dengar ada seorang ibu yang bilang, suami saya tuh baik, pastor, tapi kasar. Coba saya mau ajak Anda yang sudah atau belum sarapan pagi ini mikir sedikit. Suami saya baik, Pak, tapi kasar. Nah, saya mau tanya, kasar itu baik? Kalau baik itu kasar nggak? Berarti ibu ini nggak waras ya? Betul? Ya kan? Katanya baik, tapi kalau kasar berarti nggak? Ya udah begitu aja sih terus. Nggak bisa kau lakukan untuk Tuhan, tapi nggak pakai caranya. Nggak mungkin berkenan. Berkenan itu acceptance. Berkenan itu customize-nya Tuhan. Ukuran yang Tuhan pakai untuk bisa dia terima. Nggak bisa pakai ukuran Anda. Harus pakai ukuran dia. Api persembahan yang berkenan. Imamat 10 ayat yang ketiga. Kita baca kembali bersama. Berkatalah Musa. Inilah kepada orang kunyatakan baik, yang pertama, perkenanan Tuhan atas kehidupan seseorang itu dimulai dari persahabatan dengan Tuhan. Ya, persahabatan. Hidup di dalam doa bukan berarti menjadikan Anda orang dalam di sorga. Karena kadang untuk gereja masa kini yang karismatik kita ini, biasanya yang rentan untuk dosa songong itu berdoa syafaat. Banyak yang jadi songong gitu. Kayaknya dia deket banget sama Tuhan. Kita kayaknya kasta rendah gitu. Dia yang kastanya paling tinggi. Dengarin, berdoa untuk orang yang punya kedalaman pengenalan akan Tuhan, bukan berada pada level meminta. Bahkan kalaupun dia meminta, pasti untuk keperluan tubuh Kristus. Karena dalam kedalaman pengenalan akan Tuhan, doa adalah media di mana Anda dan saya bisa dengar apa yang Tuhan mau lebih pekat. Bukan menjadi wadah untuk Tuhan lebih jelas dengar apa yang lo mau. Saya percaya kok doa kita dijawab Tuhan. Amin.
Karena Anda percaya dijawab, makanya Anda berdoa. Benar nggak? Dan kita berdoa kepada Sang Penjawab doa. Amin. Jadi nggak mungkin doa Anda tidak dijawab. Betul? Percayakah engkau bahwa hari ini doamu sudah dijawab? Masalahnya kau suka nggak dengan jawaban? Ini yang kadang jadi masalah kan? Karena nggak suka dengan jawabannya, akhirnya kita tetap berdoa. Cuman kali ini effortnya ditambah, tambah puasa, tambah guling-guling, tambah segala macam. Perkenanan Tuhan atas kehidupan seseorang itu dimulai dari keberpihakan orang itu kepada Tuhan. Lalu kemudian dari Imamat 10 ayat yang ke-6. Kita baca kembali ya, sama-sama. Kemudian janganlah tetapi perhatikan, saya highlight ada beberapa di sini narasinya. Janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita. Musa berkata kepada bapak yang anaknya mati, begitu kan? Dan kepada saudara-saudara kandung yang saudaranya mati terbakar hangus tadi. Musa bilang, jangan berkabung, jangan berduka cita. Kalau ada yang harus menangis adalah bangsa Israel, bukan kita. Kita memang Israel, tapi kita ini yang melayani, bukan kita ini yang menangis, mereka yang menangis. Yang bukan saudara itu mereka yang menangis. Gak apa-apa kalau mereka menangis, karena mereka sedih lihat kejadian itu. Kita jangan nangis. Saya coba pelajari maksudnya apa, karena budaya Israel kuno, kalau dikomparasi dengan budaya dari suku yang ada di Indonesia, paling mirip. Detailnya juga adalah dengan suku Batak. Berapa Batak? Berapa banyak Batak di ruangan ini nih yang hadir pagi ini? Orang Jompo semua ya? Nggak mau ngaku. Orang Batak itu semua upacara nggak bisa dibuat biasa. Karena banyak yang terkait di dalam. Mati, nikah, itu panjang urusan. Apalagi nikah yang bukan orangnya, pasangannya orang Batak. Terus kemudian dibatakkan dulu, nah itu double-double artinya. Itu double-double artinya. Konsep menikah kakak beradik, ya. Ini kakak beradik ini laki-laki perempuan. Yang laki-laki punya anak perempuan, yang perempuan punya anak laki-laki, itu bisa dinikahkan. Konsep ini namanya pariban di dalam suku Batak. Dan konsep pariban itu sudah ada dari sebelum Israel itu ada. Yakub itu nikah dengan paribannya. Makanya jangan-jangan Laban ini, pamannya dia panggil tulang itu sama Laban ini. Jangan-jangan itu bapak moyangnya si Laban. Tapi orang Batak ada marga si Laban itu. Nah, orang Yahudi, Israel itu, yang namanya nikah, yang namanya mati, itu juga panjang upacaranya, nggak sederhana. Bahkan konsep memindahkan tulang nenek moyang yang di orang Batak disebut mangokal holi, itu udah dilakukan melalui tulangnya Yusuf yang dibawa kemana-mana. Ini konsepnya. Nah, Imamat 10 ayat 6. Menarik. Musa itu seperti menggeser kebiasaan mereka. Musa bilang, jangan berkabung, jangan berduka cita. Biar aja itu rakyat Israel aja lah yang berduka cita. Kita nggak boleh. Jadi rupanya begini,
Kalau Musa dan Harun dan anak-anaknya Harun, saudara dua orang yang mati ini nangis, itu artinya mereka sedang tidak setuju dengan tindakan Tuhan tersebut. Karena itu yang berikut, jadilah pribadi yang selalu berpihak pada Tuhan. Bahkan jangan kau ikut campur ketika Tuhan sedang berperkara mendisiplin seseorang. Dan coba-coba jadi juru selamat. Karena memang ada yang miskin harus dibantu. Ada yang miskin harus dilihatin doang. Ada. Harus peka dengan itu. Karena itu jadilah berpihak pada Tuhan. Sekalipun gak ada yang berpihak kepadamu. Karena lebih baik sendiri bersama dengan Tuhan daripada rame-rame tapi kau menuju kepada maut. Orang yang berpihak pada Tuhan gak akan takut kesepian. Biasanya orang menjadi agamawi karena dia pikir yang benar yang banyak. Anda percaya kebenaran, setiap hari kebenaran yang Anda percaya dari Tuhan akan dihantam oleh kenyataan. Seolah-olah kenyataan lebih benar dari kebenaran itu. Akhirnya Anda harus memilih tetap bersama Tuhan atau Anda memilih untuk rame-rame bersama mereka yang pegang kenyataan. Yang terakhir dari Imamat 10 ayat yang ke-7. Kita baca kembali bersama. Janganlah kamu pergi supaya menjadi orang Kristen adalah keputusan. Roh Tuhan ditaruh di dalam Anda dan saya. Itu tujuannya, bukan supaya hidupmu penuh dengan sensasi. Tapi hidupmu itu didasari oleh esensi nilai kekal. Jadi jangan pikir hebat. Cuma dalam batasan Anda mengalami manifestasi ketika Anda didoakan. Apakah manifestasi itu ada? Ada. Kadang rasanya bisa dingin. Kadang rasanya bisa panas. Kadang bisa bikin kau melompat-lompat karena rohmu kesetrum dan tubuhmu kena juga. Tapi sorry ya, jangan berhenti di situ. Kau cuma berhenti di getar-getaran. Dengar ini, kekristenan sejati, itu karaktermu berubah. Bukan tentang manifestasi doang. Tapi ini tentang esensi. Roh Kudus diberikan supaya Anda dan saya menjadi saksi, bukan sekedar bermanifestasi. Karena itu, setiap orang yang mengaku percaya bertobat beri diri dibaptis. Pengampunan ada, karunia diberikan. Jalannya adalah roh Tuhan ditaruh di dalam diri Anda dan saya. Roh Tuhan ditaruh di dalam diri Anda dan saya. Itu bukan buat kegayaan. Itu supaya Anda bisa melakukan apa yang Tuhan perintah. Karena tubuhmu gak mungkin tanpa ada roh Tuhan di dalamnya untuk Anda melakukan. Karena itu, next, coba. Mari tetap intim dengan Tuhan dalam segala keadaan. Kalau saya bilang intim, please jangan main blowing. Intim berarti kita menjadi kebatinan. Bukan. Intim itu berarti Anda akrab dengan firman. Intim itu artinya Anda fokus apa yang Tuhan mau. Ketika Anda fokus dengan apa yang Tuhan mau, pasti yang kamu buat adalah apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kamu hadapi pilihan dalam hidup ini, bukan tentang bagaimana kau bisa keluar dari situ, tapi tentang bagaimana kau jadi tahu apa yang Tuhan mau atas apa yang Tuhan hadapi. Itu yang Tuhan mau. Saya rindu di mana Yesus ada, saya ada, Bapak Ibu juga ada di sana. Jangan hanya bertindak atas nama Tuhan, tapi kau nggak hidup dengan cara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Baiklah setiap kami yang berperkara melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, boleh tidak hanya sekedar mengalami, karena kami sudah terbiasa dengar istilah mengalami Tuhan. Yang kami rindu adalah kami mengalami kepenuhan yang sejati, di mana karakter Kristus itu tampil dalam hidup kami.
Karena semuanya kami tundukkan hanya Tuhan saja, bukan yang lain. Keluarga kami tentangmu, pelayanan kami tentangmu, hidup kami tentangmu, masa depan kami tentangmu. Bahkan gak ada yang ada pada kami yang menjadi milik kami, semuanya tentang Tuhan. Bahkan gereja ini adalah tentangmu. Terima kasih buat kesempatan di mana minggu pagi Tuhan masih izinkan kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Itu artinya Allah belum selesai dalam keputusannya atas hidup kami masing-masing. Tidak ada seorang pun yang terlahir tanpa faktor kesengajaan dari Tuhan. Tuhan sengaja membuat kami hadir di dunia ini untuk kami mengerjakan dan memenuhi apa yang Tuhan pesan dalam hidup kami. Hingga akhirnya satu nama ditinggikan, dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan.